Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dodi Ardian Tejar, NPM 1821020337. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi pernikahan di dalam hukum perdata Islam yang ada di Indonesia. Pernikahan, nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk mengikuti dan dinikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Abu Isroh atau Muhammad Abu Isroh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak. Di dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan khalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya ialah ibadah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan mempunyai dasar hukum. Dasar hukum yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknyalah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat." Hadis riwayat jamaah. Dan di dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat nikah. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi laki-laki, dan yang terakhir adalah ijab dan qabul. Syarat nikah. Untuk mempelai laki-laki mempunyai syarat. Yang pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Kedua, kemauan sendiri atau merdeka. Yang ketiga, jelas identitasnya. Dan yang keempat, tidak sedang menjalankan ihram. Untuk syarat mempelai perempuan, tidak ada halangan syar'i, tidak berstatus suami yang masih sah, tidak ada hubungan mahram, tidak dalam keadaan iddah, kemauan sendiri atau merdeka, serta jelas identitasnya. Tidak sedang ibadah ihram. Untuk syarat wali, yang pertama laki-laki, balik, sehat akal, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ibadah ihram. Untuk syarat saksi, yang pertama laki-laki, yang kedua balik, kemudian sehat akalnya, adil, mendengar dan melihat, serta tidak dipaksa. Tidak sedang ibadah ihram, paham bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul. Sedangkan syarat ijab dan qabul sendiri, yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki
atau yang mewakilinya. Atau syarat ketat, keduanya harus mumayyiz. Kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan kabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Dan yang keempat, ijab kabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Baiklah, itulah sedikit materi pernikahan dalam hukum perdata Islam di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.